Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Dev Game Tutorial. Pada series kali ini, di sini kita akan melanjutkan konten series tutorial cara membuat karakter low poly di software Blender. Dan kali ini di sini kita sudah mencapai tahap akhir dari proses pembuatan dasar karakter low poly di Blender, yaitu cara membuat bagian kepalanya. Nah, jadi di sini saya ingin memberitahu bahwa ini adalah series terakhir untuk tutorial dasar dari pembuatan karakter low poly di channel Dev Game Tutorial ini. Tetapi perlu kalian pahami bahwa ini adalah tutorial dasarnya. Jadi tentu saja proses kedepannya kita akan lanjutkan seperti membuat rambut, mata, mulut, kemudian pakaian ataupun juga aksesoris, dan bahkan mungkin kita akan belajar juga cara membuat rigging untuk penganimasian karakter. Nah, tapi itu akan disajikan dalam bentuk series yang berbeda. Nah, jadi tidak perlu khawatir bahwa konten low poly 3D modeling ini akan dilanjutkan ke depannya. Nah, jadi langsung aja kita akan memulai proses pembuatan karakter low poly terakhir ini, yaitu proses membuat kepalanya. Nah, jadi di sini kita coba klik dulu ya di bagian atas ini, kita coba ganti sudut pandang juga jika perlu. Nah, hingga apa ini namanya? Anchor point-nya itu tepat berada di atas dari bagian badan seperti ini. Nah, kalau sudah, di sini kita coba tambahkan mesh baru dengan Shift A, kemudian tambahkan mesh dan kemudian berikan mesh cube. Di sini kita bisa perkecil seperti ini. Nah, selanjutnya kita di sini pindah ke bagian tampilan depan. Kita tekan tanda kutip di keyboard. Kemudian kita pindah ke bagian front. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan panjang cube ini selebar kepalanya. Kita masuk ke edit mode, kita klik tab di keyboard. Untuk tampilannya kita rubah ke wireframe, kita tahan Z di keyboard, kemudian pilih wireframe. Kemudian kita tarik ini ke atas sebelah sini dan bagian bawahnya paskan ke dagu. Selanjutnya untuk lebarnya juga mungkin ya kita paskan saja ke sini. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya cube ini itu harus kita potong dulu seharusnya sebelumnya. Nah, di sini karena sudah terlanjur seperti ini, maka kita akan lanjutkan untuk buatnya kayak gini aja deh. Kita ketengahin kayak gini, kemudian kita coba tambahkan add modifier mirror. Nah, ini sama aja ya kayak kita potong wajahnya jadi dua. Nah, tetapi di sini langsung aja pakai mirror. Nah, di sini clippingnya kita aktifkan dan kita satukan seperti ini. Nah, tetapi di sini karena kita bukan melewati proses potong, jadi di bagian dalamnya ini akan terdapat face yang mengganggu. Nah, di sini kita hapus dengan tekan tombol X di keyboard, kemudian delete face. Oke. Dan sekarang kita akan ke proses membentuk wajahnya menjadi bulat. Nah, di sini kita tambahkan sebuah garis dengan CTRL plus R. Yang pertama di sini ada untuk bagian matanya, kita posisikan aja di sini. Kemudian garis kedua itu ada di bagian pipi. Kita pasin aja di sini mungkin kira-kira. Oke. Sekarang di sini kita akan perkecil bagian dagunya. Seperti ini ke atas dikit. Oke. Kemudian untuk bagian atasnya di sini mungkin kita bisa buat seperti ini aja. Nah, kalau misalnya bagian depannya udah seperti ini, sekarang kita akan buat bagian dari sampingnya. Kita akan putar pandangannya ke arah kanan seperti ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat bagian sebelah kanannya.
Nah, oke. Di sini kan kalian bisa lihat bahwa referensinya sedang tidak sesuai ya kan? Nah jadi, di sini kita mungkin bisa turunkan sedikit dulu ya referensinya untuk sementara. Di sini kita coba turunkan dan kita paskan. Nah ini dipaskan, ini adalah dagu bawahnya dan ini adalah di atas kepalanya. Nah nanti kalau misal udah selesai nanti kita akan kembalikan normal referensinya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini kita klik lagi mesh-nya dan kita sekarang bisa lanjutkan untuk membuat bagian kepalanya menjadi lebih rapi. Oke, kira-kira seperti ini, dan untuk bagian belakangnya mungkin seperti ini ya. Ini kita tinggikan seperti ini. Yang ini juga kita tinggikan seperti ini. Nah, ini kita geser ke dalam. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan garis vertikal. Ctrl plus R. Nah, garis vertikal ini dipaskan dengan referensi dagu di bagian bawah sini. Jadi kalau misal gambar referensi kalian itu ada bagian dagunya, pasin aja ke arah situ. Nah di sini bisa mungkin ini diatur pasin ke telinga ya. Yang ini ditinggikan sedikit biar kepalanya itu kelihatan bulat. Oke, mungkin kayak gini. Nah ini kan kepalanya sudah membentuk seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita tinggal mengecilkan wajahnya sebenarnya. Jadi di sini semua garis di sini kita akan seleksi. Kita bisa tahan Alt di keyboard, kemudian klik di sini. Nah nanti akan terpilih semua garisnya seperti ini. Kemudian bagian belakangnya juga ya, kita pilih juga. Dan baru kita kecilkan seperti ini. Kemudian dimundurin ya, kita seleksi lagi garisnya bagian depan dan bagian belakang ini. S, Y. Oh nggak bisa, ternyata nggak bisa kayak gitu. Berarti di sini harus secara manual. Ini di sini kita geser ke belakang kayak gini. Untuk dagunya, dagu bagian bawah ini juga geser ke belakang kayak gini. Nah yang ini kita tarik kayak gini. Ya jadi ternyata harus manual guys. Oke, paling dibentuknya modelannya kayak gini ya. Nah ini udah cukup bagus untuk jadi proporsi wajah. Jadi mau dilihat kayak gimana pun udah kelihatan oke. Selanjutnya adalah membentuk tampilan mukanya atau tampilan wajah depannya. Jadi biar enggak terlihat polos seperti ini ya. Jadi sebenarnya kalau misal untuk low poly dasar sebenarnya wajah seperti ini itu udah jadi. Tetapi kan kita nggak mau ya kalau kelihatan cuman biasa-biasa aja kayak gini. Jadi kita akan membentuk wajahnya. Nah caranya di sini kita akan mulai dari bagian hidung. Nah untuk bagian hidung di sini saya akan manfaatkan garis sebelah sini. Saya akan naikkan sedikit ya. Pasin aja mungkin ke garis sebelah sini. Ini mungkin kita taikkan dikit juga kayak gini. Nah untuk bagian mata di sini naikkan dikit. Oke, kayak gini. Selanjutnya kita pakai tampilan front, kita pakai tampilan depan. Kita akan buat hidung dengan fungsi knife tool. Nah fungsi knife tool kita bisa pakai shortcut huruf K di keyboard. Klik huruf K, nah nanti akan ada kayak pisau seperti ini. Kita klik di sini, kita klik di sebelah sini, dan kita klik di sebelah sini. Jadi bentuk triangle di sini, bentuk segitiga di sini. Kalau udah kayak gini kita tekan enter aja. Nah, selanjutnya kita klik vertex sebelah sini, kemudian kita majukan ini untuk hidungnya. Nah sementara yang bagian sebelah sini ini bisa dimundurkan dan yang ini bisa ditaikan. Jadi biar hidungnya nggak terlalu lonjong ke bawah gitu. Nah jadi kira-kira bentuknya nanti akan seperti ini.
Nah, kemudian kita akan buat semacam batas mata atau mungkin alis sebenarnya ya. Jadi di sini kita gunakan knife tool lagi. Kita mulai dari pangkal hidung ini nih. Klik di sini, kemudian kita tarik hingga ke sini. Oke, kalau misalnya udah, kita enter. Selanjutnya yang garis sebelah sini kita mundurkan dikit seperti ini, yang vertex sebelah sini kita juga ikut mundurkan. Nah, tetapi kalau yang di sebelah sini kita majukan kayak gini. Nah, ini untuk jidatnya. Nah, mungkin untuk tampilan hidungnya kalau kayak gini doang kan jelek ya. Kita akan knife lagi, kita akan coba buat kayak gini. Mungkin kira-kira di sini ya. Kita enter. Oke, kayak gini. Ini mungkin kita taikan dikit. Garis sebelah sini mungkin kita hapus saja. Kita delete. Kita pilih delete dissolve edges. Nah, jadi biar clear kayak gini. Oke, ini udah kelihatan bagus kayak gini. Nah, tapi ya kalau misalnya ngelihat proporsi wajahnya di sini kurang bagus karena kelihatannya dagunya terlalu runcing ya. Ini kita coba lebarin deh. Ini terlalu runcing. Nah, kayak gini nih. Jadi biar kelihatan bagus. Ini kita lebarin juga kayak gini. Oke, jadi untuk bagian wajahnya kelihatan bagus di sini. Nah, selanjutnya di sini kita majukan sedikit nih di sini nih. Kayak gini. Sip. Oke, dan selanjutnya untuk bagian samping. Untuk bagian samping mungkin kita akan coba buat telinganya ya. Nah, di sini untuk cara buat telinganya kita akan manfaatkan garis sebelah sini. Kita akan turunkan sedikit. Mungkin di sini aja ya, karena kita nggak bisa turunin lagi nih. Ya, paling di situ aja. Kita coba buat garis satu lagi. Dari sini paling. Nah, dari sini. Klik di sini. Klik di sini. Kemudian kita bablasin aja sampai atas. Enter. Ini kita coba tambahkan ke bagian kepalanya biar kelihatan lingkaran. Ini kita coba majukan sedikit. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, kemudian kita pakai select face, kita klik di sini dan kita insert. Shortcut insert di sini kita klik huruf I di keyboard. Nah, nanti dia akan masuk kayak gini, mirip kayak extrude, tapi bedanya dia nggak extrude keluar, tapi ini tetap di bagian dalam. Nah, kita scale aja, kita kecilkan aja segini semisal. Nah, di sini kita kecilkan lagi. Kemudian di sini kita extrude keluar kayak gini. Vertex sebelah sini kita akan jauhkan, mungkin kayak gini ya. Nah, oke, ini kita lebarkan. Nah, biar telinganya nggak kelihatan kayak telinga goblin ya, jadi di sini biar nggak terlalu lancip kayak gini, kita akan sedikit lakukan penyesuaian. Jadi di sini kita klik dulu huruf K di keyboard, pakai knife kita coba buat garis kayak gini. Nah, yang sebelah sini kita akan coba mungkin geser ke sini kali ya. Oh ya, benar. Kita akan coba geser ke arah sono. Oh enggak, gini aja. Jadi kita bakal potong. Di sini K lagi, kita bakal coba buat potongan kayak gini. K lagi dari vertex ini ke sini. Oke, dan ini kan udah bentuk segitiga ya. Ini kita hapus X, delete face. Nah, kita coba kayak gini, dan yang ini baru kita sambungkan. Kita seleksi, sorry ini susah banget. Nah, seleksi, kemudian kita F.
Nah, jadi kayak gini, biar telinganya nggak terlalu runcing kayak tadi, jadi kita sengaja potong. Hasilnya kayak gitu, dan ini kita bisa sedikit sesuaikan lagi. Misalnya kita lebarkan lagi, ini juga dikebawahin aja, nggak apa-apa kayak gini. Nah, kemudian yang sebelah sini kita mungkin dekatkan ke arah sini ya. Oke, gini aja mungkin. Nah, jadi untuk bagian telinganya ini kira-kira udah selesai, dan untuk selanjutnya paling kita akan membuat dagunya. Nah, jadi di sini biar nggak kelihatan polos bagian bawahnya, kita akan coba buat dagu. Nah, ini caranya kita mungkin geser dulu ke sini. Nah, di sini kita akan potong. Kita akan pisahkan. Untuk cara potongnya atau pisahkannya, kita pakai huruf V di keyboard. Kita klik aja huruf V di keyboard. Nah, nanti di sini akan misah kayak gini. Nah, kemudian kita V lagi ya. Nah, kayak gini. Nah, hingga ke sisa satu. Nah, jadi kurang lebih bahwa tadi kita V 2 kali, jadi ini juga ikut kepotong. Nah, ini dibiarkan aja posisinya nyatu sama vertex ini. Nah, kalau udah di sini yang kita lakukan adalah coba melebarkan sebelah sini kali ya. Ya, oke, kita coba lebarin sedikit kayak gini. Nah, ini kita seleksi, kita F. Kemudian ini ke sini kita F. Oh, enggak. Benar-benar ini dibiarin aja ke bagian sebelah sini nih, harusnya nggak usah digerakin. Nah, tetapi di sini kita akan gabungkan kembali ke vertex sebelah sini. Jadi kita gabungkan ke sini lagi. Caranya kita klik vertex sebelah sini, klik vertex sebelah sini, kemudian M itu untuk shortcut merge atau shortcut gabung. Kemudian kita pilih add less. Nah, maka di sini vertexnya udah gabung. Nah, baru di sini kita seleksi vertex sebelah sini dan kita buat F di sini. Kita satukan buat face. Nah, maka di sini sudah secara alami kita sudah membentuk sebuah dagu. Ini tinggal disesuaikan aja nih pinggirannya. Biar kelihatan ya dagunya, kita angkat aja dikit. Oke, contoh kayak gini, dan ini kurang lebih sudah hampir selesai nih. Jadi sekarang kita tinggal buat lehernya aja. Untuk lehernya ini mungkin kita akan majukan sedikit. Oke, di sini aja setengah aja. Nah, di sini kemudian kita select bagian yang bawah ini. Selanjutnya kita extrude ke bawah. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan sedikit penyesuaian ya. Nah, penyesuaiannya itu bagaimana? Di sini kita akan tambahkan sebuah garis CTRL plus R, kita buat garis kayak gini. Nah, ini yang kita akan lakukan untuk membuat sedikit tonjolan kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Kemudian ini juga ya, untuk leher ini harus sedikit rapihkan, mungkin kayak gini ya. Kita tekuk ke belakang dikit kayak gini. Ini juga, ini tekuk ke depan kayak gini. Oke, kita coba seleksi garis sebelah sini dan sedikit dirapihkan. Nah, oke, ini udah kelihatan bagus nih. Saya juga udah ngelihatnya udah lumayan oke juga. Langkah selanjutnya kita buat tambahan garis lagi, satu lagi ke bawah, kita extrude dan kita sedikit rapihkan dengan rotate kayak gini. Nah, untuk sementara kita pastikan ukurannya dipasin aja seukuran garis ini ya. Jadi kalau misalnya leher itu yang pertama mungkin vertex sebelah sini pasin aja ke sini. Yang ini pasin ke sini. Sementara untuk yang ini pasin ke sini. Dan yang ini pasin ke sini.
Oke, untuk sementara kita akan buat kayak gitu dulu. Jadi kalau misalnya dasarnya ini sebenarnya kepalanya udah cukup bagus dan ini sudah menggambarkan keseluruhan ya, seperti bentuk mata, kemudian juga udah ada telinga dan juga udah punya dagunya. Nah untuk mulut, saya rasa untuk karakter low poly nggak perlu dibentuk aneh-aneh ya, jadi cukup seperti ini aja, ini udah cukup. Nah sekarang pertanyaannya nih yang paling penting, bagaimana cara menggabungkan kepalanya ke bagian badan. Nah di sini kita seleksi kepalanya, kemudian yang kedua kita seleksi juga badannya seperti ini, kemudian kita gabungkan dengan CTRL plus J. Klik CTRL plus J, nah maka di sini sudah gabung nih. Nah kalau kita tekan tab di keyboard, ini kepala udah gabung. Nah jadi problem selanjutnya di sini kalian bisa lihat karena mirrornya itu ngikut dengan badan, jadi di sini agak aneh nih bagian tengahnya. Nah ini karena apa sebabnya? Itu dari bagian clippingnya ini. Jadi di sini kita harus tap dulu dan kemudian kita harus atur ulang nih bagian kepalanya biar sesuai. Nah kita geser keluar aja. Nah contoh kayak gini ya, dan selanjutnya kita bisa geser balik lagi ke dalam. Dan ya sisanya ya paling tinggal dirapihkan aja sedikit biar kepalanya nggak terlalu gede-gede amat. Mungkin kayak gini aja ya. Nah jadi ini udah, dan selanjutnya kita akan gabungkan ke bagian tubuhnya. Nah di sini kita pakai mode wireframe, jadi biar dalamnya kelihatan. Nah di sini kita harus bolongin bagian dalamnya terlebih dahulu. Kita seleksi face bagian dalamnya kayak gini. Ini pasti ke select guys. Jadi lakukan seperti tadi tampilan wireframe dan tinggal diseleksi aja bagian dalamnya kayak gini. Nah itu udah pasti ke select. Nah kemudian kita hapus. Ini yakin aja. Jadi ini intinya kita hapus aja, delete face. Nah kayak gini. Nah ini udah pasti bolong. Bisa kelihatan nih dari dalamnya udah bolong nih. Nah yang kita lakukan sekarang, kita merge setiap vertex ini ke badannya. Klik yang di leher ini, kemudian klik yang di bawahnya, kita M, kemudian kita pilih Atlas. Sama juga ini kita klik yang bagian badannya, kita M, Atlas. Sebelah sini juga sama nih. Nah ini karena di bagian bawah, ini kita ke atasin dikit, kita klik vertex yang ada di lehernya ini, kemudian yang kedua badannya M, terus pilih merge Atlas. Yang ini juga sama, klik lehernya, klik badannya M, kemudian merge Atlas. Dan ya seharusnya ini sudah terhubung semuanya nih. Nah tinggal terakhir biar lehernya ini nggak kelihatan gede banget kayak gini. Nah ini kita tambahin garis lagi aja di sini. Dan kemudian nanti kita kecilin. Nah oke, kayak gini, dan sisanya tinggal kita sesuaiin aja. Mungkin kayak gini, ini juga digeser kayak gini. Nah untuk bagian sampingnya ya kita sesuaikan lagi, ini dibuat kayak gini. Dan yep, jadi akhirnya kita sudah selesai untuk membuat bagian kepalanya, dan ini sudah terbilang selesai teman-teman. Jadi ini udah selesai, dan sisanya kita tinggal rapihin aja biar sesuai dengan proporsi badannya. Jadi kalau misal kepalanya kegedean ya bisa dikecilin lagi. Kalau misal kalian ngerasa cukup ya berarti sudah selesai. Dan yap, oke, jadi mungkin sampai sini aja untuk tutorial cara membuat bagian kepala karakter low poly, dan sekaligus mengakhiri sesi konten series dari tutorial cara membuat karakter low poly
di software Blender di channel Dev Game Tutorial ini. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dari part 1 hingga ke part 5 ini. Jika kalian suka dengan konten tutorial yang saya berikan ini, jangan lupa untuk berikan tombol like di video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Jadi terima kasih sudah menonton hingga sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.